di luar data sejarah itu, sebetulnya rempah Indonesia itu sudah masuk ke wilayah Asia Barat. Kalau nggak salah temuan pertama artefak rempah itu di sekitar Syria, bekas Mesopotamia, gitu ya. Itu ditemukan cengkeh dalam sebuah semacam toples, gitu ya, yang jaraknya itu sekitar yang tahunnya itu sekitar 1600 sebelum Masehi. Kalau mau ditelusuri satu-satu itu pengaruh Indonesia ke wilayah daratan Asia Tenggara, India, Parsi dan sampai Mesir dan Madagaskar itu sangat besar gitu ya. Jadi cuma kan perbedaannya dengan Cina itu kan kalau Cina itu dia besar karena memperluas kekuasaannya gitu ya, kekaisaran gitu ya. Nah kalau Indonesia ini Selamat malam kawan-kawan bercerita. Bertemu lagi dengan saya, Diah Bahtiar. Malam ini kita akan bercerita episode ke-64 bersama Bapak Anom Astika. Beliau adalah peneliti di Institut Sejarah Sosial Indonesia. Nah, malam ini kita akan berbincang tentang menelusuri jejak budaya rempah Nusantara. Nah, ini sangat menarik ya. Uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan akan mengajukan jalur rempah sebagai nominasi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO sesuai dengan World Heritage Convention atau Konvensi Warisan Dunia pada tahun 1972 tentang Protection of the World Culture and Natural Heritage. Nah, pengajuan tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada tahun 2024. Dan pada tahun ini targetnya adalah masuk ke dalam tentative list dari UNESCO. Nah, ya, sebagai nominasi warisan budaya dunia, seperti apa sih jalur rempah di Nusantara ini dan bagaimana sejarah rempah Nusantara? Juga bagaimana keterkaitannya dengan sosial, dengan budaya dan ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu, Bapak. Ya, hmm, uh, hmm. saya Jadi persilahkan kepada Bapak Anom. hmm, 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 hmm. Jadi begini, sebetulnya jalur rempah itu diusulkan untuk program koridor budaya dunia, gitu ya. Jadi dan ini sebetulnya baru 3 wilayah gitu ya yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Yang pertama itu yang sering kita kenal dengan jalur sutra. Ada Halo, juga aja Bapak Anom. ya, Ya, sepertinya sinyalnya sedang terganggu, Bapak. masa Oh ya. ya, Saya sudah ini lumayan. oke, oke ya. Jadi eh, jalur rempah ini sebetulnya diajukan untuk World Heritage terkait dengan koridor budaya dunia. Oke, terdengar? Ya, Oke, ya. Nah, sejauh ini tentang koridor budaya dunia itu baru tiga wilayah lah, gitu ya. Satu yang pertama itu jalur sutra, itu yang diusulkan oleh Cina. Terus kemudian jalur raja-raja itu di Amerika Latin, itu jalur sepanjang hampir 20.000 kilometer gitu ya, dari Amerika Selatan sampai 11.000 kilometer dari Amerika Selatan sampai Amerika Tengah yang membentuk kebudayaan Inka, Maya dan segala macam gitu ya. Dan yang ketiga itu yang di wilayah Eropa itu jalur kalau nggak salah itu jalur Charlemagne gitu. Jadi jalurnya Romawi begitu. Jadi 3 negara. Nah sebetulnya kalau Indonesia sendiri gitu mengusulkan jalur rempah itu eh, kawasannya itu hampir seluas lebih dari 15.000 kilometer ya. Gitu. Jadi mulai dari
mulai dari, kalau dihitung gitu ya, kalau dihitung secara arkeologis itu mulai dari eh, Taiwan gitu ya, migrasi dari Taiwan, Filipina, terus kemudian Maluku, kemudian wilayah kepulauan Indonesia, eh, sampai ke Madagaskar melewati Lautan Hindia, dan kemudian pada perkembangan selanjutnya sampai ke Eropa Selatan di sekitaran Laut Tengah begitu. Jadi dan pengaruhnya jelas banyak gitu ya. Pertama gitu dari segi bahasa gitu ya. Dari bahasa itu mirip-mirip gitu ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Madagaskar itu mirip-mirip. Ada kata-kata yang mirip gitu, penggunaan kata yang sama gitu. Begitu juga sebaliknya gitu, bahasa Indonesia itu serapan dari berbagai macam bahasa gitu ya. Ya ada unsur Indianya, ada unsur Arabnya gitu ya. Macam-macam proses percampuran budaya yang terjadi di sepanjang jalur rempah itu. Cuma yang menarik dari Iya, Indonesia ini adalah, kita menarik sekali ya Pak. Kita kembali ke rempah di Nusantara ya Pak. Baru-baru ini kan Kemdikbud bersama Unusia itu menggelar pameran kolaborasi rempah Nusantara. Yang mana ini merupakan sebuah jejak budaya rempah di Indonesia. Nah, Pak Anum juga terlibat di dalamnya. Apa sih sebenarnya Pak yang ingin disampaikan melalui pameran tersebut? ya pada intinya itu memperkaya sumber-sumber sejarah gitu ya, sumber-sumber informasi terkait jalur rempah gitu ya. Karena tadi saya bilang kan, ini ruangnya jalur rempah itu lebih dari 15.000 kilometer gitu ya. Jadi dan itu melewati India, Persia, Arab, Mesir dan segala macam begitu ya. Sehingga kontribusi dari sumber-sumber eh, dari Jazirah Arab gitu ya, dari India yang yang kemudian berdagang di Indonesia gitu sangat diperlukan. Dan dari pameran itu kelihatan jelas gitu bagaimana eh, orang-orang Arab gitu ya, orang-orang Asia Barat itu berkenalan dengan rempah-rempah Indonesia gitu ya. Tapi sebetulnya di luar data sejarah itu, sebetulnya rempah Indonesia itu sudah masuk ke wilayah Asia Barat. Kalau nggak salah temuan pertama artefak rempah itu di sekitar Syria, bekas Mesopotamia gitu ya. Itu ditemukan cengkeh dalam sebuah semacam toples gitu ya, yang jaraknya itu sekitar yang tahunnya itu sekitar 1600 sebelum Masehi. Jadi sebetulnya artefaknya sudah banyak, tapi narasi sejarahnya itu baru muncul di sekitar abad 11, 14 begitulah. Begitu. Apa ini juga salah satu hal yang melatar belakangi diketoknya apa pengajuan pada tahun 2024 tersebut, Pak? Iya, itu juga ya. Jadi kalau mau kalau mau ditelusuri satu-satu ya, kalau mau ditelusuri satu-satu itu pengaruh Indonesia ke wilayah daratan Asia Tenggara, India, Parsi dan sampai Mesir dan Madagaskar itu sangat besar gitu ya. Jadi cuma kan perbedaannya dengan Cina itu kan, kalau Cina itu dia besar karena memperluas kekuasaannya gitu ya, kekaisaran gitu ya. Nah kalau Indonesia ini lebih kayak persahabatan gitu, dan sebetulnya inti dari jalur rempah diperjuangkan di UNESCO ini satu, itu pertama karena jalur rempah ini juga yang membentuk kenusantaraan gitu ya, membentuk kenusantaraan. Terus yang kedua itu juga jalur rempah ini punya karakter persahabatan antar bangsa gitu ya. Jadi berbeda dengan jalur sutra yang karakternya itu imperium gitu, perluasan kekuasaan Cina gitu.
gitu. Jadi apa perbedaannya di sana gitu ya. Nah, dalam rangka penguatan dan pengarusutamaan narasi tentang sejarah jalur rempah ini, gimana sih Pak proses kerja yang selama ini sudah dilakukan sebelum akhirnya diketok pada tahun 2024? Pihak mana saja sih Pak yang dilibatkan? Jadi sebetulnya itu kan terkait jalur rempah itu jelas itu ada urusan apa risetnya gitu ya. Karena apa pengajuan usulan itu ada sekian banyak kriteria gitu ya. Bahwa kalau mau disebut sebagai koridor budaya maka harus ditentukan tempat-tempat penting gitu ya, tempat-tempat penting yang menjadi menjadi titik tolak memandang jalur rempah gitu ya. Titik-titik penting misalnya Banda gitu ya. Terus kemudian apa Aceh gitu ya. Terus kemudian Gresik gitu sebagai pusat-pusat perdagangan di masa lalu begitu. Nah, studi tentang ini tuh jelas apa studi tentang wilayah-wilayah ini diperlukan gitu ya. Yang lengkap baik itu studi arkeologinya maupun studi antropologi, sejarah segala macam itu sangat diperlukan. Dan ini nggak mudah gitu ya. Kerjasamanya melibatkan banyak hal gitu ya, terutama yang terkait dengan itu ya jelas apa teman-teman dari Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional gitu ya. Terus kemudian dengan sejumlah kampus gitu ya, yang punya sejumlah kampus yang punya apa studi-studi terhadap apa jalur rempah gitu ya. Apakah itu Unhas, terus kemudian Undip Semarang itu yang terkenal dengan sejarah maritim gitu ya. Jadi kampus itu apa Puslit Arkenas gitu ya. Terus kemudian juga untuk aktivitas kebudayaannya itu lebih kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya. Baik itu dengan pemerintah daerah, dengan angkatan laut, dengan kementerian yang lain juga gitu ya. Jadi apa jalur rempah ini sebetulnya uh, ada unsur penggalian pengetahuannya gitu ya. Tapi ada unsur juga wisatanya gitu ya. Jadi apa kerjaan raksasa sebetulnya gitu. Ya enggak, yang sebetulnya harus kerjasama kuat antar kementerian begitu. Ya, selama ini hambatan apa sih Pak yang sering terjadi? Hambatan mungkin lebih kayak apa soal ini ya, soal data sejarah gitu ya. Misalnya kan dikenal gitu ya, eh, misalkan Barus gitu ya, Barus sebagai salah satu pusat perdagangan dunia gitu ya, di awal Masehi begitu ya. Nah, cuma uh, data sejarahnya tidak terlalu mendukung gitu ya. Yang ada itu banyak artefak-artefak dan segala macam, tapi narasi tentang bagaimana Barus itu berkembang sebagai sebuah sebagai sebuah pelabuhan internasional itu sulit nyari datanya gitu ya. Misalnya kayak begitu ya, hambatannya kayak gitu. Sehingga kami melihat gitu dicari aja dulu yang paling kuat datanya. Gitu. Nah, salah satunya itu wilayah pantai utara, Pantai. Gresik, Gresik, Tuban, Rembang, nah itu dah gitu lah. Nah, menarik sebetulnya teman-teman manusia itu berlibat gitu. Itu semacam mencari jati diri para walinya lah, gitu kan. Wilayah pantai utara kan, gitu kan. Iya. Rembang, Lasem, ya, itu kan sudah itu Gresik gitu kan. Kayak gitu. Itu jadi Oke. apa banyak sebetulnya dan sebetulnya jalur rempah itu juga menjelaskan gitu bagaimana hubungan antar pulau itu terjadi gitu di Indonesia ya. Hubungan antar pulau itu terjadi itu bagaimana interaksinya apa segala macam. Dan jalur rempah ini juga itu yang kemudian membentuk
pemikiran kolonial gitu ya, pemikiran kolonial. Kalau aku mau menguasai rempah-rempah gitu ya, aku harus menguasai jalur pelayarannya. Nah, kawasan Nusantara ini yang kemudian di dikolonisasi oleh Belanda gitu. Tuh. Iya, ini kan tentu melibatkan masyarakat ya Pak ya. Hmm. Jejak rempah, budaya rempah ini tentu melibatkan masyarakat. Kira-kira sampai mana sih Pak pengetahuan masyarakat terkait rempah-rempah ini Pak? Pengetahuan masyarakat tentang rempah-rempah itu mungkin yang paling mudah itu dalam Indomie goreng. Itu kan ada bawang gitu ya, ada Ya, sambelnya. Nah, itu rempah-rempah semua. Itu pengertian yang paling sederhana gitu ya. Tapi rempah-rempah dalam arti apa? Rempah-rempah dalam arti sejarah, Pak. Saya kok belum yakin ya masyarakat Indonesia itu paham gitu ya. Dan kami sedang berusaha gitu untuk mencari cara menjelaskan arti penting jalur rempah itu kepada masyarakat gitu ya. Jadi kalau terkait budayanya itu luar biasa sekali gitu ya, karena uh, rempah-rempah ini kan bukan hanya cengkeh, lada, apa itu lagi, cengkeh, lada dan apa pala gitu kan. itu yang diper, itu yang diperdagangkan oleh dunia, cengkeh, pala, lada gitu. Tapi Indonesia sendiri dia punya 330 spesies tanaman rempah gitu ya. Dan sebetulnya semuanya masih ada di Indonesia gitu ya. Itu termasuk kemiri, pinang, terus kemudian buah-buahan, jeruk, semua jenis jeruk itu rempah, termasuk rempah. Uh, Pepaya, gitu ya, belimbing, belimbing wuluh, itu hampir semua bumbu-bumbu yang ada di dalam masakan Indonesia itu adalah bumbu rempah, gitu ya. Begitu. Jadi memang Jadi memang yang dipunyai Indonesia tanaman rempahnya itu lebih banyak daripada yang diperdagangkan secara internasional gitu loh. Kayak gitu. Jadi apa? Dan ini yang enggak. Jadi sering sekali diceritakan bahwa kolonialisme mengambil cengkeh gitu kan, gitu ya. Tapi kolonialisme tidak pernah mengambil jahe gitu kan. Temulawak, jahe itu nggak pernah gitu, karena memang orang Belanda nggak makan jahe. Itu aja. Nggak makan jahe, nggak makan kemiri, padahal itu semua rempah gitu kan. Jadi apa sebetulnya dengan jalur rempah ini juga itu seperti membalik pengetahuan. Rempah-rempah itu bukan sekedar cengkeh, pala dan itu, tapi rempah-rempah itu juga bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. nah ini menarik sekali ya Pak ya. Ternyata rempah-rempah kita itu banyak sekali, tapi yang familiar hanya beberapa saja. Nah, ini gimana sih Pak cara atau upaya yang pas untuk mengenalkan kepada masyarakat kita yang masih awam tentang rempah-rempah ini? Ya, sebetulnya membuat produk dari rempah-rempah itu uh, uh, menjadi kekinian gitu ya. Cerita tentang jalur rempah itu dibuat menjadi lebih kekinian, gitu, yang lebih ringan gitu. Nggak harus dengan gambaran apa, nggak harus dengan gambaran yang suram masa lalu, pertempuran antar kerajaan, pertempuran kolonial, mesti dibikin ceritanya mesti dibikin fun gitu ya. Dan itu yang kita belum ketemu hasilnya gitu ya. Gimana cara membuat kisah-kisah terkait rempah yang fun gitu kan. Misalnya kayak kisah bawang putih, bawang merah gitu ya. Pernah dengar nggak kisah bawang putih, bawang merah? Film Nah, masa kecil itu kan, saya. itu bawang itu kan anu ya, bawang itu kan apa, rempah gitu ya. Nah, Ya. cerita bawang putih, bawang merah ini itu kan sekedar apa, cerita tentang anak perempuan yang jahat dan anak perempuan yang baik gitu kan, bawang putih dan bawang merah gitu. Tapi sebetulnya itu menempatinya gitu ya. Bawang putih itu memang dia selalu disimbolkan sebagai yang baik,
karena tanaman bawang putih penyembuh segala penyakit, begitu. Gitu. Pak, bawang merah itu dia penempatannya memang dia tidak bisa menyembuhkan, tapi dia untuk membuat makanan menjadi enak, gitu. Jadi sebetulnya itu bukan sekedar apa hubungan antara dua kakak beradik yang saling bermusuhan, gitu ya, Filosofi. tapi dia ada cerita di balik, ada cerita-cerita di balik itu, gitu. Nah, ini yang sering apa nggak ada terceritakan gitu ya. Apa sih sebetulnya nilai dari cerita-cerita itu gitu ya? Itu yang Barangkali mesti setelah diolah lagi. diskusi malam ini, barangkali setelah diskusi malam ini ada film baru, Pak. Pala dan dan Laos misalnya. Menarik sekali. Iya gitu. Jadi apa sebetulnya kan apa ya itu saya bilang tadi gitu ya. 330 spesies termasuk rumput laut termasuk tuh. Rumput laut itu bakau itu termasuk tanaman-tanaman rempah gitu. Jadi misalnya di wilayah Rembang itu dimakan sebagai urap gitu. Rumput laut itu gitu. Tapi di daerah lain tidak dikenal gitu. Jadi ada banyak kekasan dari warga masyarakat Indonesia gitu yang memanfaatkan tanaman rempah itu dengan berbagai cara lah kayak begitu. Iya. Kalau di Madura malah dibuat rujak, Pak. Dibuat campuran rujak. Nah, sama dengan buleleng tuh. Iya. Di Iya. buleleng Bali juga pakai rujak tuh, kayak begitu. Iya kan? Nah, saya Rujak. baru tahu nih. Iya. Aku baru tahu itu. Itu sih. Jadi Iya. budaya Kira-kira rempah ini itu apa? ya, Ya, gimana, jadi Pak? budaya rempah itu ya, jadi budaya rempah itu sebetulnya bukan sekedar terkait kulinernya, terkait herbalnya gitu ya. Tapi dia juga terkait dengan bahasa gitu ya. Bahasa gitu ya. Misalkan gitu 90% kata bahasa Indonesia itu dari semua bangsa yang pernah berkunjung ke Indonesia, berkunjung dan berdagang ke Indonesia. Ada pengaruh bahasa Arab, ada pengaruh bahasa India, ada pengaruh bahasa Portugis, ada pengaruh bahasa Belanda, gitu kan. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa rempah sebetulnya, kayak begitu, Bahasa rempah. campur-campur gitu ya, campur-campur dan yang menarik juga kan bahasa Indonesia itu tidak punya tensis, tidak punya waktu, tidak punya apa rangka waktu gitu kan. Kenapa? Ya itu bahasa nongkrong gitu ya, bahasa nongkrong pedagang gitu ya. Bahasa nongkrong pedagang bertukar ini sehingga dari awal pembentukan bahasanya dia tidak mengenal ada apa pembagian waktu atau tensisnya itu nggak ada gitu ya. Gitu. Begitu tuh pengaruhnya sampai bahasa, pengaruhnya sampai kemudian ada ragam upacara adat. Hampir semua upacara adat yang ada di Indonesia itu sesajennya itu selalu pakai rempah. Nggak ada yang nggak pakai, selalu pakai. Entah itu bawang putih, entah itu cabai atau apa segala, pasti ada itu. Kayak gitu. Memang ya, jadi kebutuhan. Kalau nggak ada rempah ini nggak pas rasanya ya, Pak ya. Iya, apa? Saya pernah itu ada satu short course di Eropa gitu, selama 2 minggu begitu ya. Kok apa? Tiba itu saya mengantongi sambal ABC, gitu ya. Jadi selama 2 minggu di Eropa itu di Polandia itu mau nggak mau gitu kan makanannya tidak ada rasa rempahnya ya gitu ya. Iya. Akhirnya akhirnya yaitu sambal ABC yang menjawab itu. Semua saya kasih sambal ABC supaya ada pedes-pedesnya kayak gitu. Perlu bawa kayaknya, Pak, dari Indonesia. Gitu. Jadi Ya. Kalau mengacu pada pola sejarah tadi, misal apa saja sih yang melekat dalam jejak budaya rempah Nusantara di masa lalu? sebetulnya banyak gitu ya. Konstruksi perahu gitu ya.
konstruksi perahu pinisi. Konstruksi perahu pinisi itu jelas itu bagian dari kemampuan intelek bangsa gitu sebelum kolonialisme. Yang hebat dari pinisi ini kan sebetulnya seluruh kapalnya itu ketika pertama kali dibuat itu tanpa rangka. Jadi itu kapal pinisi itu berangkat dari kayu yang dibengkokkan. Jadi dia tanpa rangka. Gitu. Setelah kayu yang dibengkokkan itu menyatu, baru dikasih rangka sama dia. Itu apa dari segi perkapalan gitu ya. Terus jelas dari segi makanan sudah jelas, dari segi herbal sudah jelas gitu ya. Apalagi ya. Ini pada pelabuhan-pelabuhan. Ya. Jadi sebelum datangnya kolonialisme, misalnya pelabuhan Gresik itu adalah pelabuhan panjang, mulai dari kota Gresik sampai Sedayu, gede itu pelabuhan, kayak begitu. Begitu juga dengan pelabuhan Tuban, itu pelabuhan gede-gede itu semua. Nah, ketika kolonialisme datang, itu dikecilin semua. Kayak gitu ya. Jadi pelabuhan-pelabuhan itu banyak, gitu ya, dan kenapa pelabuhan itu besar gitu ya, pelabuhan-pelabuhan pada zaman kerajaan itu besar-besar, karena pelabuhan-pelabuhan yang di pinggir laut itu nampung hasil bumi dari wilayah dalam lewat jalur sungai. Jadi dulu itu ada pelabuhan-pelabuhan sungai sebelum sampai ke pelabuhan besarnya gitu. Jadi istilahnya itu KRL-nya dulu itu perahu. Menyusur Bengawan Solo, menyusur Brantas, segala macam kayak begitu. Dan semua bermuara di pelabuhan gede, Gresik, Rembang, kayak gitu-gitu tuh. Nah, baru setelah pembangunan jalan raya pos oleh Dendels, mulai dari Anyer sampai Panarukan, maka semua lalu lintas sungai ke laut itu berhenti. Gitu. Orang Indonesia jadi tidak lagi naik perahu, tapi naik kereta semua. Orientasi maritimnya hilang. Gitu. Padahal gitu. Sejarahnya penyebarannya melalui ini apa ya, melalui laut. Ya, sungai dan laut. Sungai dan laut. Pak Anom, ini Pak kameranya kurang pas. Oh iya, oke. Jadi Pak Anom terlihat separuh. Nah, memang ngintrik dikit gitu kan. Oke. Iya ini Pak. Oke. Teman-teman, iya. Kawan-kawan mungkin kalau ada pertanyaan silakan boleh diketik di ini ya, di kolom chat. Nah ini sebelum masuk ke era kolonialisme, negara mana yang pernah bersinggungan dengan relasi perdagangan rempah Nusantara? Seperti tadi udah dijelasin ya Pak ya, Cina dan sebagainya. Banyak. Jadi sebetulnya kalau negara-negara itu artinya negara ini ya, negara dalam konteks sekarang gitu ya. Jadi misalnya Chad atau Kamboja gitu, itu hubungannya sangat dekat dengan Indonesia. Gitu ya. Mulai dari banyaknya putri-putri Campa itu menjadi istri kerajaan permaisuri ataupun istri dari raja-raja di Jawa gitu ya. Sampai pengaruhnya kemudian pada ilmu bela diri gitu. Misalnya ada perguruan-perguruan silat yang disebut sebagai harimau Campa, kayak begitu. Nah itu pengaruh dari Camp atau Kamboja itu masuk di sana. Terus kemudian ya itu dengan Vietnam, terus kemudian dengan India sudah jelas itu sangat kuat. Cina sudah jelas. Yang kurang dieksplorasi misalnya dengan Persia, itu juga sangat kuat. Jadi dulu Barus itu punya hubungan yang cukup baik dengan sebuah kota di Iran yang namanya Siraf. Siraf, nah ini salah satu kota perdagangan besar lah pada abad 10-11. Terus kemudian dengan wilayah
Arab, aku lupa nama pelabuhannya, tapi yang kalau di Mesir itu Berenike itu di apa sekitaran Mesir. Ada juga di wilayah Afrika Timur sebelum ke Madagaskar. Jadi apa kalau ditanya jejak budayanya banyak gitu. Ruang pengetahuan yang sangat gede gitu. Apa jalur rempah itu Luas. sangat luas gitu, dan sebetulnya Indonesia apa kalau mau jujur itu banyak kekurangan tenaga untuk merangkum semua pengetahuan yang apa tersedia di baik di Indonesia maupun hubungan antar Indonesia dan negara-negara lain begitu. Mungkinkah Gitu Pak ceritanya. tahun 2024 ini sudah bisa ketok palu gitu Pak? Melihat dari sangat kompleksnya. Halo, Pak Anom. Masih mungkin terjadi gitu ya. Halo, Karena kalau tentative list itu sifatnya dia asal masuk dulu gitu loh. halo Asal, Bapak. ya halo. Mohon maaf Bapak, sinyalnya kurang bagus. Boleh diulang lagi Bapak? Oke, kalau masuk tentative list gitu ya, itu masih mungkin tahun 2024 gitu ya. Masih mungkin karena tentative list ini dia sebagai istilahnya kayak mendaftar secara resmi gitu loh. Nah, penetapannya itu bisa beberapa tahun kemudian karena ada pengujian-pengujian kan gitu. Ya. Iya, dengan jumlah rempah Nusantara 300 rempah itu kira-kira sudah bisa dilegalkan itu berapa tahun setelah diajukan gitu, Pak? Saya kasih tahu saja ya, Cina itu proses penetapannya itu 12 tahun. Jalur sutra Yang itu. lama, Pak. Ya lama memang. Dan sebetulnya memang mesti kerja banyak pihak ya gitu ya. Apa yang sebetulnya agak susah ini kan membuat paham berbagai kampus gitu ya, katakanlah gitu ya, sebagai kampus untuk mau membuat pusat-pusat studi rempah gitu di berbagai apa wilayah pesisir di Indonesia, misalnya kayak begitu ya. Itu akan bisa lebih luar biasa hasilnya gitu. Karena ada banyak sekali perlintasan jalur rempah itu di mana universitas negeri itu berada gitu. Bapak, mohon maaf Bapak Anum. Iya, Ya, halo. sinyalnya. Iya. Ya. Iya. Ya. Posisi kameranya turun lagi, Pak. Aduh, Nah, ini ya. iya, Pak. Nah, ini baru sih, Pak. Ya, nggak dari tadi bilangnya. Iya. Ya, kalau Indonesia kira-kira berapa tahun, Pak? Apa juga sampai 12 tahun atau mungkin bisa lebih cepat? Kalau partisipasi masyarakatnya lebih besar gitu ya, dan tidak hanya diurus oleh negara, tetapi juga masyarakatnya punya inisiatif besar gitu untuk membuat pusat-pusat studi jalur rempah di berbagai wilayah, pasti lebih cepat gitu. Itu kayak begitu. Karena kan selalu urusannya itu setiap titik jalur rempah, apakah itu di Banda, di Makassar, di Kalimantan, di Gresik, ataupun di Sumatera, itu kan urusannya selalu dengan 3 bidang keilmuan gitu ya. Sejarah, arkeologi, antropologi gitu. Nah, tinggal nanti multidisipliner, kerja interdisipliner dengan orang-orang botani gitu untuk mengerti tanaman-tanaman rempah yang ada kayak begitu ya. Terus kemudian dengan kehutanan gitu ya, dengan pihak kehutanan untuk mengerti gitu bagaimana tanaman-tanaman rempah di hutan itu bisa dibawa sampai ke laut gitu.
Seperti itu sebetulnya. Ya. Ini ada pertanyaan dari kawan-kawan, Kak. Mau tanya, perkenalkan saya Yuda dari Tuban, Jatim. Mau tanya untuk pelabuhan Bengawan Solo yang dulunya berkembang di era Majapahit. Terus apakah setelah Majapahit runtuh, jalur sungai masih difungsikan? Jalur sungai itu baru berhenti itu terutama setelah Dendels, gitu ya. Jalan Raya Pos Dendels itu. Jadi selama sebelum Dendels itu masih berfungsi jalur-jalur air itu. Gitu. Jadi misalkan gitu ada satu pelabuhan di sekitar Jepara, saya lupa itu. Juana gitu. Pelabuhan Sultan Agung untuk mengatasi padatnya pelabuhan Rembang, gitu ya. Nama pelabuhannya namanya Bajo Mulyo di wilayah Juana. Itu nama yang aneh, gitu ya. Nama yang aneh. Setelah diselidiki, pelabuhan itu awalnya dikelilingi pelabuhan itu awalnya dikelola oleh orang-orang Bajo, suku laut Bajo itu. Dan pelabuhan itu merupakan transit dari pelabuhan-pelabuhan sungai di sekitaran Sungai Lusi di Jawa Tengah, gitu ya. Jadi masih jalan tuh perdagangan melalui sungai itu. Jalan. Gitu. Nih pertanyaan selanjutnya dari fansnya Pak Anom, yaitu Mas Muiz. Mas Muiz lagi online ya. Salam sesloki Pak Anom. Anak gila itu. Anak gila. Mau bertanya, adakah prasasti, naskah kuno, atau bukti sejarah lain yang mendeskripsikan rempah Nusantara? Kalau dari prasasti saya kurang ingat nama prasastinya, tapi nama prasastinya sebentar. Kalau naskah kuno, sebentar, prasasti. Tapi ada satu prasasti di zaman Majapahit yang menyebutkan sekitar 70 pelabuhan di wilayah Nusantara. Gitu. 70 pelabuhan yang menjadi perhentiannya kapal-kapal Majapahit, gitu ya. Itu dan kalau nggak salah prasastinya itu terpotong, hilang bagian sebelahnya. Jadi bisa diperkirakan gitu ya, katakanlah kita pakai hitung-hitungan awur-awuran gitu ya. Kalau yang setengah 70 gitu ya, berarti halaman sebelahnya 70 juga gitu kan. Jadi Majapahit itu dulu berkunjung, katakanlah wilayah jalan-jalannya dia itu ke 140 pelabuhan gitu. Gampangannya kayak gitulah. Lumayan. Dan bekas-bekas artinya 170 pelabuhan itu juga yang dipakai oleh Belanda untuk membangun perusahaan perkapalan kolonial gitu, KPM yang sekarang menjadi Perni itu. Itu semua tinggalan dari sisa-sisa Majapahit sebetulnya. Masih ada jejak sejarahnya ya Pak ya? Iya, beberapa masih ada, tapi ada beberapa yang juga sudah ditinggalkan gitu ya. Gitu. Ini ada kawan dari Gresik, Pak. Tadi Pak Anom bilang Gresik termasuk salah satu pelabuhan yang dilewati jalur rempah. Saya Gresik, Pak, tapi kok saya nggak pernah nemu rempah, adanya malah pabrik dan polusi. Wah, ini iya. Ini Pak, menarik nih Pak. Jadi gini ya, tadi kan saya bilang gitu ya, pelabuhannya tuh gede-gede gitu ya. Bukan karena di sana banyak tanaman cengkeh atau tanaman pala gitu ya. Gitu, tapi dia pelabuhannya itu gede. Jadi Gresik itu dulunya dia itu pelabuhannya seluas kota Gresik sampai Sedayu gitu, panjang gitu ya. Jadi pelabuhannya gede gitu.
Kenapa? Karena di sana terjadi transaksi barang-barang gitu ya terkait rempah gitu. Jadi eh, orang Banda kalau mau jualan rempah gitu ya ke Gresik dulu gitu, misalnya kayak gitu. Jadi transaksi besarnya itu di Gresik gitu. Memang tidak ada tanaman apa memang di Gresiknya memang tidak ada tanaman. Halo, Bapak Anom. Halo, halo Bapak. Sinyalnya tidak stabil. Sinyalnya tidak stabil. Sekarang kedengeran nggak? Iya, iya. Sempat terpotong Oke, beberapa detik barusan, Bapak. iya, jadi saya ulang lagi, Gresik itu besar, dulunya pelabuhan gede gitu ya, karena dia menampung berbagai macam transaksi gitu ya. Dari wilayah Sulawesi datang ke Gresik untuk berdagang gitu ya. Terus dari wilayah selatan Jawa juga ada yang datang berdagang gitu kan. Memang tidak ada tanaman rempah di Gresik gitu, tapi dia tempat transaksi berbagai macam komoditi rempah kayak gitu, Ya. kayak begitu. Di Gresik itu tempat transaksi ya, kawan. Tempat transaksi Tempat pasarnya itu transaksi. di Gresik Ya, kayak gitu. pasarnya di Gresik. Ah, Hmm. tenang, jangan berkecil hati ya, kawan-kawan yang di Gresik. Oh, Nah, ini Pak, ada mhm. pertanyaan lagi Pak. Spesies rempah apa saja yang dahulu banyak diperebutkan dan spesies rempah apa yang sudah punah? Sebetulnya kalau punah itu saya nggak yakin semuanya punah. Nggak ada yang punah kalau menurut saya ya, gitu ya. Kalau yang diperebutkan Ya, jelas cengkeh, pala, lada, gitu ya. Tapi yang apa yang punah itu mungkin baru satu spesies yang sudah mulai jarang tumbuh, gitu ya. Itu pohon kemenyan, gitu ya. Pohon kapur barus namanya itu. pohon kapur barus. Gitu. Aslinya namanya pohon kapur, oke? Bahan untuk membuat kemenyan. Kalau orang dulu mau cari pohon kapur ini, mesti datang ke Pelabuhan Barus, maka menjadi kapur barus, gitu loh. Bukan kapur barus yang ada di lemari, beda, gitu ya. Gitu. Kamper yang ada untuk lemari gitu, untuk lemari pakaian beda gitu. Oh, beda. Saya kira ini Beda. bahan bakunya Iya, kapur. ini tanaman, tanaman. Jadi rempah Tanaman. itu selalu tanaman gitu. Ya. Kira-kira kalau sudah punah begini, Pak, sudah tidak bisa ditemukan gitu ya, Pak ya? Meskipun dalam kemungkinannya sangat kecil. Oh enggak, sebetulnya ada gitu ya. Kalau pohon kapur itu masih ada, cuma jumlahnya sedikit gitu. Kayak begitu. Yang pohon-pohon yang lain, tanaman-tanaman yang lain relatif masih ada. Dari yang saya ini ya, dari yang saya teliti itu rata-rata masih ada gitu. Apa ini juga Pak ada kegiatan membudidayakan ataupun melestarikan? Biasanya nih kan Sebetulnya, tanaman yang sudah nah, punah itu dilindungi begitu Pak. Apakah sama juga dengan rempah-rempah yang sudah akan punah? nah, mungkin ada usaha perlindungan terhadap tanaman-tanaman itu, tapi yang jelas itu bukan bukan fungsinya gitu, bukan pekerjaannya di Jenwood gitu ya. Mungkin itu di LIPI, Kebun Raya Bogor itu yang akan ngurusi yang kayak begitu-begitu ya. Perlindungan terhadap perlindungan terhadap vegetasi yang terancam punah gitu. Gitu. Oh iya.
Nah, selain bertujuan meningkatkan roda ekonomi, ini kan rempah juga bernilai ekonomis ya Pak ya. Melalui Hmm. pariwisata, misi apa lagi yang tengah diperjuangkan melalui rekonstruksi jalur rempah Nusantara oleh Kemdikbud? Iya, sebetulnya akumulasi pengetahuan ya, gitu ya. Jadi misalkan orang-orang dulu untuk mengetahui arah perjalanan lautnya, gitu ya, mereka kan nggak pakai kompas, ya. Mereka benar-benar melihat langit, gitu ya. Melihat langit, angin, gitu ya. Melihat langit, melihat bintang, pergerakan bulan, gitu ya. Di mana tanpa teleskop, gitu, mata terbuka, gitu. Dan dunia pada masa itu kan apa masih bebas polusi kan. Jadi masih jelas itu bintang-bintang gitu ya. Bintang bulan itu masih jelas pergerakannya gitu ya. Sehingga banyak sekali pengetahuan tradisional terkait astronomi itu muncul di apa di Sulawesi gitu ya, di Makassar gitu ya. Itu kaitannya kalau di Jawa dengan Pranoto Mongso. Nah, itu hitungannya itu hitungan bulan bintang itu sebetulnya kayak begitu. Di Aceh ada yang namanya perhitungan kenunong gitu ya. Juga basisnya itu. Basisnya adalah perhitungan bulan bintang gitu. Jadi dan pengetahuan-pengetahuan ini yang kemudian perlu menjadi bagian dari pengetahuan murid-murid SD, SMP, SMA gitu ya. Itu kan pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya bisa dikembangkan lagi gitu ya. Dulunya dulunya terpakai tapi sekarang tidak terpakai karena sudah diketemukan alat yang lebih modern gitu ya. Nah sekarang mesti dilihat lagi gitu bahwa pengetahuan-pengetahuan yang lalu itu sebetulnya punya makna gitu, punya punya nilai-nilai budaya, punya nilai-nilai luhur untuk bisa menjadi bahan pelajaran gitu. Misalkan uh, kalau Mbak tahu kan yang namanya kemiri ya, kemiri tahu kan gitu ya. Ya, Kemiri ini kan kita tahu itu dia sebagai bumbu makanan gitu ya. Terus kemudian dia juga kadang-kadang bisa berfungsi sebagai obat gitu ya. Itu di sana. Tapi kemiri itu yang mendukung adanya ragam wastra gitu ya. Ragam wastra Nusantara. Apa? Jadi minyak kemiri yang panas itu berguna untuk melekatkan warna pada benang tenun. Kayak gitu. Jadi itu dari satu tanaman kemiri gitu ya. Bisa makanan, bisa untuk obat-obatan, bahan kosmetik tradisional, bedak, ya. ya itu kan. Terus Menarik kemudian ini. bahan, iya kan. Terus kemudian bahan wastra, terus juga bahan tinta untuk menulis lontar pada masa lalu. Jadi dari satu tumbuhan tuh kita bisa belajar banyak gitu. Iya, Iya, isinya banyak itu ya sebetulnya. Pak. Jadi sebetulnya jalur rempah itu kemudian juga dia mengajarkan kepada kita gitu menghargai lingkungan, tumbuh-tumbuhan itu sebagai sahabat gitu ya. Bukan untuk dibabat, dibikinkan pabrik atau apa enggak gitu. Tapi ini semua tanaman ini berguna gitu ya. Jadi kayak gitu. Alam itu temannya manusia gitu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir sih Pak ya, sebelum kita mengakhiri sesi bercerita malam ini. Hmm. Kira-kira apa sih Pak yang bisa kita lakukan bersama dengan masyarakat, Kemdikbud dengan masyarakat, supaya Hmm. rempah ini segera bisa diakui menjadi warisan nominasi warisan budaya di dunia begitu Pak. Gerakan Ya, apa sih Pak ada yang banyak. iya. Ya, sebetulnya kan bisa begini ya. Jadi jalur rempah ini kan jalur pelayaran sebetulnya ya, jalur jalur hubungan, jalur komunikasi antar eh, antar wilayah di Indonesia gitu dan jalur jalur perdagangan rempah ini yang membentuk persahabatan
antar pulau gitu ya. Intinya itu dulu gitu ya. Dan salah satu yang menarik gitu yang pernah dilakukan oleh teman-teman, saya lupa, teman-teman NU di Blitar kalau nggak salah. Jadi salah satu pendiri masjid tertua di Banda itu adalah uh, dua orang ulama dari Blitar gitu ya. Blitar dia bukan di pinggir pantai gitu ya, dia di pedalaman gitu ya. Nah, ketika ulama-ulama ini pada tahun 1920-an dibuang oleh Belanda gitu ke Banda gitu, mereka mendirikan masjid gitu. Memang nggak ada urusannya dengan cengkeh pala apa enggak, tapi melalui jalur itu terbentuk apa uh, Ikatan. uh, uh, budaya Islam yang punya karakter Jawa di Banda gitu. bisa bisa kayak begitu ya. Nah, poinnya sebetulnya kalau menurut saya adalah bagaimana membuat aktivitas-aktivitas yang kekinian gitu ya terkait jalur rempah gitu ya. Jadi ketika orang bicara jalur rempah itu selalu panjang lebar dan segala macam gitu ya. Nah, ini nggak bisa uh, istilahnya itu diambil, maksud saya begitu panjang dan luas dan luar biasa gitu kita tentang jalur rempah. Menurut saya bagus diambil satu-satu gitu, dijadikan Insta Live, dijadikan foto-foto yang menarik, foto Instagram dan segala macam gitu ya. Itu banyak sekali sebetulnya spot-spot yang bisa dipakai untuk memotret tentang rempah itu sendiri gitu ya. Tanpa harus Jadi terpaku pada batasan bahwa rempah itu hanya cengkeh, pala dan lada. Gitu. Repot kalau gitu kan. Rempah itu ada banyak gitu kan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu membuat aktivitas-aktivitas untuk merawat lingkungan gitu ya. Merawat itu dan memahami bahwa tanaman-tanaman yang hidup di sekitarnya itu adalah tanaman-tanaman yang memberikan sumbangan untuk kesehatan, untuk makanan segala macam gitu ya. Jadi sehingga perhatian terhadap jalur rempah ataupun terhadap tanaman rempah itu menjadi lebih besar begitu. perlu gerakan ini ya Pak ya, Iya, melindungi betul. rempah itu. Iya, gitu. Uh, ini teman-teman kawan-kawan bercerita, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi pada Bapak Anom. Saya persilahkan. Belum ada ya? Sebelum closing statement, sebelum penutupan Pak, mungkin Pak Anom bisa closing statement untuk kawan-kawan bercerita pada malam hari ini. Nah, itu saya lagi mikir dari pertanyaan paling sulit itu sebetulnya dari daftar pertanyaan yang Mbak kirimkan itu pertanyaan paling sulit apa closing statementnya ya? Gitu apa ya? Jadi ini mungkin ya, peradaban Nusantara itu dibangun berdasarkan persahabatan antar bangsa gitu ya, dan jalur rempah itu memegang peranan di dalam pembangunan atau pembentukan kenusataraan begitu ya. Jadi menjadi penting gitu untuk melihat Nusantara itu bukan bagian terpisah dari interaksi antar bangsa gitu. Jadi karena dari awalnya bangsa ini memang sangat internasional gitu, Indonesia itu sangat internasional gitu ya, karena terkait dengan jalur rempah itu. Jadi itu yang pertama, kedua gitu ya, persahabatan antar bangsa, dan kemudian juga apa yang sudah tadi saya kemukakan itu adalah pentingnya melihat alam dan segala ekosistem itu sebagai yang menjadi dasar
pembentukan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu saja deh.